Dilema pemirsa. Lewat tol sudah macet. Kalau lewat bawah atau jalur non tol ini juga sama karena itu ada motor bahkan truk pemirsa. Nah sebelum saya ke narasumber saya akan langsung saja melihat ini Pantura seperti apa di malam hari ini. Ervan sudah siap mengabarkan dari sana. Ya Ervan. Halo, ya. Baik Caca dan pemirsa TV One, saat ini saya berada di jalur Pantura Ahmad Yani, di mana gelombang arus pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa saat ini terpantau lumayan lancar. Bahkan sesekali gelombang arus mudik dari arah Jakarta menuju Jawa terus mengalami kepadatan di ruas Pantura Terminal Harjamukti. Bahkan akibat one way yang terjadi di arus tol, kepadatan juga terjadi di simpang Kalijaga, di mana ada pengalihan arus lalu lintas dari arah Jawa menuju Jakarta, di mana kendaraan baik bus dari arah Jawa menuju Jakarta dialihkan melalui Pantura Indramayu. Selain itu, kepadatan juga terjadi di jalur. Halo. Ya boleh lanjutkan Ervan. Baik, selain di jalur arteri Terminal Harjamukti juga sempat terjadi kepadatan di jalur Pantura Kedaung, di mana di jalur tersebut ada pertemuan titik, yakni pertemuan dari arah kota Cirebon menuju dari arah Kabupaten Indramayu menuju kota Cirebon, dan pertemuan juga dari arah Jakarta menuju Jawa. Selain itu juga di saat ini saya berada sempat beberapa kali terjadi kepadatan, di mana ada titik simpul pertemuan di mana arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa sempat terjadi pertemuan, yakni dari kendaraan dari arah Kuningan menuju Jawa sempat bertemu di simpang Pantura Kota Cirebon. Baik Caca. Ya, Ervan terima kasih. Mungkin saya kembali ini bertanya kepada Pak Budianto. Pak, jadi dilema ya Pak, lewat tol macet, lewat bawah pun juga macet. Apalagi imbas kejadian tadi pagi, ternyata arus juga dialihkan ke Pantura nih. Bagaimana Pak? Ya, makanya kita kan sama-sama tahu bahwa kemacetan tuh sekarang sulit itu dihindari ya. Karena kalau kita lihat daripada pertumbuhan perkembangan jumlah kendaraan dengan mungkin pembangunan infrastruktur jalan kan tidak sebanding gitu. Kemudian infrastruktur yang ada pun kadang-kadang ada juga yang digunakan tidak pada peruntukannya. Misalnya gini, misalnya trotoar yang seharusnya mungkin untuk pejalan kaki, karena ada kaki lima dan sebagainya, pasar tumpah dan sebagainya, mereka turun ke bawah jalan, badan jalan, sehingga mengurangi daripada kapasitas itu sendiri gitu. Sehingga mungkin dengan situasi dan kondisi demikian, karena mungkin kapasitas jalan mungkin tidak menampung, karena mungkin kendaraan begitu banyak, disiplin masyarakat kita juga relatif masih rendah, sehingga di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada namanya manajemen rekayasa lalu lintas atau kebutuhan daripada lalu lintas. Tujuannya adalah dalam rangka bagaimana kita meningkatkan efektivitas dan efisiensi daripada ruang lalu lintas itu sendiri. Sehingga dengan konteksnya mudik sekarang ini, bahwa kendaraan saya yakin bahwa namanya mudik yang ke arah timur kan cukup banyak, sehingga bahwa para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan itu kan sudah menentukan cara pengaturan dari mulai kontraflow, kemudian ganjil genap, termasuk one way dan sebagainya, termasuk juga mungkin di jalan-jalan arteri, termasuk juga pembatasan daripada angkutan barang kan sudah mulai satu pembatasan juga gitu. Sehingga mungkin karena tadi Mbak Ica bilang bahwa di tol juga macet, di tol macet, kemudian di arteri juga macet, ya tadi bagaimana melakukan suatu rekayasa lalu lintas sehingga kinerja daripada lalu lintas tetap maksimal. Memang kita akan dihadapkan kepada situasi yang begitu dinamis gitu. Sehingga karena situasi yang dinamis itu harus direspon juga dengan cara-cara yang dinamis juga gitu. Baik. Ya, ditahan dulu Pak Budianto. Sekarang saya sudah tersambung dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Bapak Budi Setiadi. Selamat malam Pak Dirjen.
Ya, selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pak, Selamat baik. malam, Mbak Caca. Iya, kejadian hari ini ketika jalur tol macet, Waalaikumsalam, di arteri juga cukup macet. Sekiranya ini Pak, apa yang akan dilakukan oleh Perhubungan Darat untuk mengantisipasi agar hal ini tidak terjadi lagi, Pak? Ya, saya kira kalau kemudian dikatakan macet itu tadi malam ya, memang sebetulnya ada beberapa hambatan, yaitu ada perlambatan, terutama saat pertama kali one way dilakukan, dan kemudian tadi malam itu diperpanjang waktunya, sehingga banyak masyarakat yang sebetulnya jam 12 malam sudah persiapan akan berangkat memasuki jalan tol karena masa berakhir one way selesai. Namun demikian karena ada perpanjangan, jadi kemudian ada beberapa masyarakat yang kemudian barangkali kurang puas terhadap kebijakan itu, akhirnya bisa mengganggu terhadap traffic yang di jalur yang sebelahnya. Itu yang di Cipularang ya. Namun demikian dari tadi malam saya menyusur dari Jakarta sampai dengan ke arah Cirebon, sebetulnya secara umum one way itu cukup bagus, cukup berhasil. Walaupun mungkin barangkali ada perlambatan, namun demikian jalan terus karena memang volume dibandingkan dengan kapasitas yang memang tidak berbanding baik ya. Artinya volume cukup tinggi, kapasitas kita memang tidak begitu maksimal. Dan kalau dikatakan di jalan nasional mungkin terjadi kemacetan, saya juga tadi pagi sampai dengan malam hari ini, saya berangkat dari Cirebon ke arah Cikampek Utama, jalur baik jalur A atau jalur B yang di jalan nasional, kalau yang A ini kan memang banyak pergerakan sepeda motor yang dari arah Kerawang, Bekasi ke arah timur, namun juga demikian lancar, walaupun saya lihat cukup banyak sekali sepeda motor yang bergerak dari arah barat ke timur. Dan kemudian di jalur B-nya, dalam arti arah dari Jawa Tengah, Jawa Barat ke arah Jakarta, itu juga relatif lancar sekali. Saya bisa kecepatan antara 50, 60 sampai dengan 70 km per jam. Artinya di sini saya perhatikan, masih banyak masyarakat yang kemudian lebih senang menggunakan jalan tol, atau kemudian menunggu saat one way itu berakhir. Karena tadi malam juga saya melihat di beberapa entry jalan tol itu, banyak mobil-mobil yang kemudian menunggu di beberapa entry untuk menunggu sampai dengan one way dibuka. Dan persoalan berikutnya yang saya perhatikan, dari awal kita sudah mengidentifikasi ada kecenderungan masyarakat kalau kemudian rest area sudah penuh, maunya itu nanti ada berhenti di bahu jalan sekitar jalan tol untuk yang di rest area. Dan ini juga terjadi tadi siang saya berjalan, beberapa kendaraan kalau 1-2 kendaraan berhenti di bahu jalan, itu nanti akan diikuti oleh beberapa kendaraan yang lain. Dan itu dampaknya adalah akan menghambat terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar rest area. Jadi memang banyak persoalan yang tentunya mungkin kita harapkan butuh kerjasama antara semua pihak, terutama dengan pihak masyarakat dan kepolisian. Seperti yang saya rapatkan bersama dengan kepolisian juga cukup baik dalam rangka untuk melakukan antisipasi dan sekaligus untuk clearance, terutama beberapa kendaraan yang nanti akan dikatakan dijalankan dulu sebelum diberlakukan one way. Demikian Mbak, evaluasi saya. Pak, sempat ada anggapan juga dari masyarakat sosial media Pak, ketika mereka berada di tol ternyata mereka macet cukup panjang, ini lebih dari 1 kilometer. Nah, ini tarif tol gratis atau bagaimana Pak? Yaitu yang terjadi kalau kemudian di sekitar exit tol kemudian ada antrian sampai dengan 1 kilometer seperti yang pernah disampaikan di dalam rapat dan kemudian pernah juga disosialisasikan. Memang kalau antriannya lebih dari 1 kilometer, kemudian kepolisian mempunyai peran dalam rangka diskresi untuk mempercepat kendaraan itu bisa keluar dari tol. Dan kemudian memang tidak harus berbayar. Namun demikian, yang potensi seperti ini sebetulnya kita belajar dari pengalaman beberapa tahun yang lalu, yaitu yang ada di tol yang ada di Palimanan. Namun demikian, tol Palimanan saat sekarang ini sudah dilakukan pembebasan, tidak ada pembayaran lagi di sana. Sehingga kendaraan yang dari arah Jakarta sampai dengan ke arah Semarang, itu nanti transaksi hanya di Cikampek Utama, di KM 70, dan kemudian nanti transaksi berikutnya pada saat akan keluar ke exit tol di beberapa tempat tujuan masing-masing, tapi tidak yang ada di Palimanan. Nah, dulu potensi yang terjadi itu di Palimanan, Mbak, seperti ini. Demikian. Oke, mungkin saya ke Mas Bayu. Tolong tanggapi dong Mas Bayu, ketika masyarakat berada di jalur tol, macet, mulai itu protes, minta tarif tol digratiskan. Tapi padahal ini sumber kemacetan tol ini kan juga karena tingkah laku masyarakat di rest area terlalu lama dan juga hal lainnya. Bagaimana Mas Bayu? Iya Mbak Caca, saya kira begini, pilihannya itu nggak enak tadi kan Mbak Caca bilang.
lewat tol kena macet, lewat jalur non tol gitu, ternyata juga persoalannya tidak jauh berbeda seperti itu. Resikonya juga cukup tinggi seperti itu. Ini kan pilihan yang nggak enak buat masyarakat kita yang mau Lebaran, silaturahmi, dan juga liburan sebenarnya. Ini kan dua hal yang berbeda, tetapi kemudian momennya sama, sehingga dia menjadi membuat gelombang mobilisasi manusia itu luar biasa besar, terutama di Pulau Jawa. Nah, buat saya sih, kalau seandainya tidak diatasi persoalan-persoalan mendasarnya, ini akan mengulang terus nih. Setiap tahun kita akan menghadapi persoalan-persoalan yang itu lagi. Oleh karena saya kira tidak ada yang bisa dilakukan selain kita memperbaiki, meningkatkan kualitas public transport. Ya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, termasuk pengawasan. Ya, pengawasan terhadap misalnya tarif misalnya. Ketika Lebaran, walaupun pemerintah mungkin sudah memberikan batas tarif segala macam, tetapi bagaimana itu pelaksanaannya di lapangan gitu ya. Naik harga tiket dan segala macam, sehingga orang-orang lebih cenderung untuk menggunakan kendaraan pribadi yang kemudian memenuhi ruas-ruas jalan tol maupun jalan non tol seperti itu. Ya, di samping memang masyarakat sendiri sebagian merasa kalau pulang dengan kendaraan pribadi itu ada prestis lah mungkin di situ ya, dan juga kemudahan untuk bisa mendapatkan kendaraan. Nah, saya kira persoalan-persoalan ini kan berkelindan sama lain sehingga membuat fenomena yang terjadi sekarang ini yang kemudian juga membingungkan bagi berbagai pihak. Bagaimana cara kita mengatasi? Karena ini terus berulang gitu ya. Dari tahun ke tahun, kecuali 2 tahun kemarin, kita selalu bicara tentang bagaimana kita mengatasi macet di dalam mudik. Bagaimana kita mengatasi lautan kendaraan yang begitu besar gitu ya. Saya kira peningkatan kualitas serta kuantitas infrastruktur transportasi publik itu mutlak dilakukan, termasuk yang tadi sudah saya katakan ya, pemerintah harus mulai saat ini ya secara bertahap ya mengurangi ketimpangan geografis antara desa kota, sehingga tingkat urbanisasi itu bisa direm. Ya, kalau ada pusat-pusat pertumbuhan di desa-desa, maka orang untuk pergi ke kota mencari peruntungan di kota itu bisa direm. Mereka bisa berkarya, bekerja di desanya masing-masing. Itu mungkin kalau dari saya, Mbak. Saya ingin lebih fair pemirsa, ketika kalau urusan macet mudik ini disalahin ya pasti pemerintah, operator, Kementerian Perhubungan dan lain-lain. Pak Budianto, boleh diceritakan pengalaman Bapak ketika mengamankan lalu lintas di jalanan ketika mudik? Masyarakat kita bisa diatur nggak sih? Mengingat bahwa ada yang ngotot di rest area lebih berlama-lama, di bahu jalan berhenti, bahkan jadi bikin sumber kemacetan. Bagaimana Pak? Iya, pengalaman saya pertama pada saat kita melaksanakan tugas-tugas di lapangan gitu ya. Yang jelas bahwa perencanaan sudah dibuat sedemikian rupa ya. Bagaimana kita untuk menghadapi situasi lalu lintas yang begitu dinamis dan apa kira-kira cara yang tepat untuk yang digunakan dalam rangka untuk mengatasi masalah tersebut itu juga sudah ditentukan juga. Memang kadang-kadang di lapangan tuh kelemahan dalam manajemen operasional itu biasanya terletak pada fungsi pengawasan gitu, baik itu pengawasan secara internal maupun secara eksternal. Ya kalau kita boleh jujur kadang-kadang ya itu, karena kalau nggak ada pengawasan yang ketat dan sebagainya, ya terjadi ada suatu kinerja daripada petugas yang tidak maksimal. Apalagi kita di lapangan, karena juga dihadapkan kepada masyarakat yang kurang disiplin itu. Mereka mungkin saling protes dan sebagainya, tapi nggak jadi. Kita sebagai aparat harus tahan juga. Bagaimana walaupun seandainya kita dihadapkan kepada masyarakat yang protes dan sebagainya, kita harus mampu juga untuk merespon, kemudian memberikan suatu solusi yang tepat dalam rangka untuk mengantisipasi apa yang tuntutan daripada mereka kontak dengan masalah-masalah pelayanan dari masalah lalu lintas dan angkutan jalan tadi gitu. Oke, mungkin saya kembali ke Pak Budi Setiadi. Pak, mengingat hari ini merupakan puncak, tapi besok insya Allah besok merupakan malam takbiran juga. Diprediksi masyarakat masih banyak yang memilih untuk pulang ke kampung halaman. Rekayasa seperti apa ini Pak yang akan dipersiapkan oleh pemerintah, Kementerian Perhubungan Darat khususnya ini Pak? Ya, saya kira terkait menyangkut masalah rekayasa manajemen lalu lintas, seperti disampaikan tadi oleh Pak Bayu, memang kita menggunakan manajemen adalah prioritas ya, dalam arti untuk jalan-jalan yang utama yang banyak digunakan, yang dipilih oleh masyarakat untuk pulang dari tempat tinggalnya ke daerah-daerah tujuan, itu adalah jalan tol. Dengan demikian kita upayakan jalan tol ini memang sebesar-besarnya untuk digunakan oleh masyarakat. Ada beberapa manajemen yang kita terapkan. Yang pertama sudah sering kita sampaikan,
bahwa untuk kendaraan logistik yang sumbu 3 ke atas itu kan sudah tidak boleh sama sekali di jalan tol. Dan berikutnya tadinya biasanya itu masih boleh juga di jalan nasional. Namun pada saat berbarengan kita lakukan manajemen rekayasa, di jalan nasional juga untuk kendaraan logistik yang sumbu 3 ke atas juga sama juga tidak boleh. Dan kita siapkan window time-nya sekitar jam 12 malam sampai dengan menjelang pagi. Kemudian selain itu juga besok tetap kita akan lakukan one way dari KM 70 sampai dengan KM 414 dan kita harapkan akan semakin banyak peran serta masyarakat, tanggung jawab masyarakat untuk suksesnya one way yang kita lakukan oleh pemerintah. Seperti disampaikan tadi oleh beberapa narasumber baik Pak Bayu maupun Pak Budianto, memang pemerintah ini sudah effort luar biasa, berbagai macam cara bertindak, kemudian metode dan kemudian skema-skema kita lakukan. Namun demikian, kalau pihak masyarakatnya juga mungkin barangkali mohon maaf ada yang patuh, ada yang tidak, akhirnya lama-lama yang patuh juga menjadi tidak patuh. Atau kemudian pada beberapa penggal jalan tertentu, kalau kemudian tidak boleh berhenti, kemudian ternyata pada berhenti. Tapi kadang-kadang tidak bisa kita hindari, terutama pada saat menjelang pagi hari, di saat masyarakat harus istirahat di bawah jalan, di jalan tol, padahal jalan tol. Namun demikian kalau kita ketuk, kita sampaikan, mohon izin tidak boleh parkir di sini, masyarakatnya udah pasrah, kemudian Pak saya udah tidak mampu lagi untuk mengemudi, saya harus istirahat karena capek dan sebagainya. Namun yang kita tawarkan mitigasinya adalah sebetulnya ada rest area di luar jalan tol yang kemudian kita keluar kota dikit saja, nanti kemudian bisa masuk. Dan itu paling bisa kita tempuh hanya sekitar bedanya 10-15 menit, kita dapatkan keluar kota dan kemudian tidak mengganggu untuk aktivitas volume lalu lintas yang ada di jalan tol. Yang kapasitas mungkin terbatas, volume sangat tinggi sekali. Jadi besok seperti biasa Mbak Caca, kami akan lakukan beberapa metode bersama kepolisian karena memang Polri yang memang menjadi utama di lapangan dan kemudian beberapa petugas kami juga membantu serta. Demikian Mbak Caca. Kalau untuk Pelabuhan Merak Banten seperti apa Pak? Mengingat beberapa hari terakhir ini kan juga cukup padat di sana. Apakah ada penambahan kapal Pak untuk mengakomodir penyeberangan ke Merak Pak? Bagaimana Pak? Ya, saya kalau terkait menyangkut persoalan memang ada beberapa hal yang sudah kita inventarisasi dan juga kita identifikasi. Namun saya akan lebih senang menyampaikan beberapa mitigasi atau rekomendasi yang sedang kita lakukan dan akan kita berlakukan mulai malam hari sampai dengan besok. Yang pertama memang sebagaimana arahan Bapak Menteri Perhubungan, kita ada tambahan selain dermaga yang existing dan juga untuk kapal yang existing, kita ada tambahan dermaga 2 yaitu dermaga di Indah Kiat yang nanti ada 2 kapal besar sekitar 200 meter. Jadi kalau sekaligus menyerap kendaraan campuran itu bisa sampai dengan 250 dan kalau kendaraan kecil itu bisa sampai dengan 400 sampai dengan 500 kendaraan. Dan ini sudah 2 kali trip dari Merak sampai dengan ke Panjang di Lampung. Jadi pasangannya memang harus di Lampung karena memang ini berbeda speknya dengan kapal-kapal Roro. Kemudian berikutnya juga tambahan dermaga lagi di Bojanegara di mana di sana ada 4 kapal yang existing namun demikian di sana draftnya memang cukup pendek sehingga tidak bisa digunakan dengan menggunakan kapal Roro. Dan selain itu skema yang kita lakukan di Merak adalah hanya muat dan kemudian bongkar dan artinya bahwa di Merak ini kapal ini hanya dimuat saja kemudian sampai ke Bakauheni bongkar setelah itu kembali lagi dan sekarang sudah kita tambah dari 36 kapal operasi pada 7 dermaga 1 dermaga yang premium sekarang kita tambah menjadi 40 kapal 40 kapal yang bisa beroperasi jadi kita tambah dalam 1 dermaga ada sekitar 6 kapal yang bisa beroperasi dan kemudian juga mitigasi yang kita lakukan kita selalu menghimbau bersama dengan kepolisian dan juga dengan SCP agar masyarakat sebelum masuk ke dermaga itu harus membeli tiket secara online. Jadi on journey masyarakat harus beli tiket. Jangan kemudian mengandalkan tiket akan go show di sana. Karena sekarang tidak ada lagi. Dan kemudian kalau itu bisa terjadi ya kita harapkan masyarakat datang pada tepat sebelum katakan 1 jam sebelum boarding. Jangan sampai kemudian boardingnya jam 10 malam, kemudian jam 7 pagi udah ada di dermaga. Ini nanti akan menghambat atau mengurangi kapasitas dari tempat parkir yang ada di dalam dermaga. Demikian Mbak, beberapa mitigasi yang akan kita lakukan dan mudah-mudahan kerjasama semua pihak termasuk juga masyarakat besok kita akan lebih baik lagi. Demikian Mbak. Baik, ya mungkin saya terakhir ditanya kepada Mas Bayu. Mas Bayu, ini menjadi hal yang unik ya di sosial media ini ribut ya. Ribut dalam artian ada yang mengeluh macet tapi ada juga membela. Katanya kangen macet-macet mudik. Ketika udah mudik macet kok jadi malah ngeluh, ini bagaimana? Ya itu biasa Mbak. Karena ada juga yang kangen di demo, tapi kemudian gitu di demo nggak ada itu. Oke, baik. Nah ini bagaimana supaya masyarakat juga menjaga suasana
mudik tahun ini ya kondusif lah. Kalau ada kemacetan ini kita percayakan kepada aparat yang bertugas, kita kritisi boleh, tapi pasti aparat juga akan bekerja untuk mengurai. Bagaimana Mas Bayu? Ya, saya kira pendekatan-pendekatan yang sifatnya operasional ya, taktis dari para aparat itu terus harus ditingkatkan ya. Tetapi buat saya ya, persoalan-persoalan struktural itu juga tetap harus diperhatikan ya, sehingga hal seperti ini tidak berulang terus gitu ya. Tadi saya katakan bagaimana misalnya infrastruktur fasilitas transportasi publik ini harus terus-menerus diperbaiki, baik dari sisi kuantitas dan kualitas gitu. Karena publik juga harus digeser gitu dari kecenderungan atau perilaku membawa kendaraan pribadi untuk mudik menjadi public transport atau ke transportasi publik yang saya kira memang kapasitasnya masih sangat kurang sekali, sehingga mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi seperti itu. Nah, hal ini saya kira persoalan-persoalan struktural yang kalau dia bisa diatasi ya secara bertahap ditingkatkan, saya kira itu bisa mengurangi derajat kemacetan dari tahun ke tahun ketika orang hendak mudik gitu ya. Tapi kalau itu tidak diperbaiki ya, yang ada orang akan terus-menerus beli kendaraan ya. Kemudian ketika ada kesempatan untuk libur Lebaran pulang kampung, mereka pakailah kendaraan tersebut gitu. Yang kemudian berimbas pada kemacetan yang luar biasa di jalan tol. Gitu. Nah, saya kira ada orang yang kangen mudik, tetapi juga di satu sisi nggak mau macet ya, itu paradoks ya. Hidup manusia ini kan penuh paradoks ya, dan pada berbagai level saya kira, bukan hanya di masyarakat tetapi juga pada level elit pun juga paradoks seperti itu juga terjadi. Itu kira-kira baca. Baik, mungkin terakhir Pak Budianto, bagaimana supaya masyarakat juga ya punya tanggung jawab untuk menciptakan suasana mudik ini kondusif bagi para pengendara ini, bagaimana? Ya, saya kira di dalam Undang-Undang Lalu Lintas itu diatur juga ya bagaimana di dalam pasal 256 bagaimana partisipasi masyarakat ya untuk ikut berperan dalam rangka penyelenggaraan masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Masyarakat secara individu maupun kelompok berhak untuk memberikan suatu masukan, kemudian mungkin dorongan, termasuk juga mengkritisi juga. Ya konteksnya dengan pengaturan lalu lintas sekarang diberlakukan masalah ada dengan cara one way, kemudian ganjil genap, termasuk kontraflow dan sebagainya. Seandainya cara-cara demikian mungkin tidak tepat dan sebagainya, masyarakat punya hak untuk mengkritisi, memberikan suatu masukan dalam rangka memberikan solusi secara bersama-sama sehingga bahwa semua konteksnya dengan masalah mudik ini bisa terlayani dengan baik sehingga kinerja lalu lintas pun bisa maksimal, kemudian masyarakat yang akan mudik bisa tepat waktu juga sampai di kampung halaman itu. Baik, terima kasih Pak Budianto, terima kasih Mas Bayu Lianto, terima kasih kepada Pak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan atas waktunya. Baik, kita tunggulah bagaimana kemudian ini masih ada 1 hari lagi untuk mudik, mudah-mudahan kondusif, macet tidak terjadi dan bisa terurai. Sesaat lagi saya akan hadirkan informasi mudik dari Aceh usai jeda berikut.